yang saya hormati dan saya muliakan, puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita kembali bersama-sama hadir di majlis ta'lim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis Al-Quran, majlis doa dan munajat, khususnya kirim doa untuk para almarhum almarhumah kita, dan khususnya lagi para ahli kubur dari Sohibul Bait Ibu Agus RT 02. Mana Ibu Agusnya? Oh iya, ingatnya Pak Agus gondrong ya. Sampai sekarang masih gondrong Bu Agus? Masih ya, jangan dipotong pokoknya ya, supaya tidak keliru nanti ya. Para ahli kubur beliau mudah-mudahan di alam kubur mendapatkan tempat insya Allah Subhanahu wa Ta'ala di taman surga, amal ibadahnya diterima, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan saatnya nanti keluarga yang masih hidup di dunia ketika menusul akan bergabung dengan mereka, mudah-mudahan juga dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Senang atau tidak, rela atau tidak, karena kita pasti akan menyusul para penduduk kubur, para penduduk alam barzah. Sehingga sekarang yang penting adalah ikhtiar dengan maksimal secara istiqomah, dan mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan husnul khotimah. Pengajian seperti ini tiap Jumat sore juga dalam rangka ikhtiar, dalam rangka upaya ke sana ya. Dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Juga doa untuk keluarga, mudah-mudahan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, khususnya untuk Ananda, anak lanang, anak wedok. Sejak dulu anaknya baru 2 ya. Ini terkenalnya Mas Aryo sama Mbak Saidah, sudah besar-besar ya Bu ya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah ya, membahagiakan kedua orang tua fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Juga putra-putri kita semua yang turut mendoakannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, pembimbing dan petunjuk kita. Dan karena beliaulah kita bersama-sama hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan secara istiqomah kita bisa mengikuti petunjuknya, meneruskan dakwahnya, dan bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya pada sore hari ini kita akan melanjutkan nasihat-nasihat dari guru kita Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Nasihat-nasihat untuk para hamba supaya menjadi santun, bajik dan bijak. Nasihat-nasihat ini sangat penting, mengingat kita kadang-kadang lupa, dan memang kita makhluk Allah
jenis makhluk Allah yang pelupa. Karena manusia itu adalah al-insanu mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya luput dan tempatnya lupa. Maka ini pentingnya nasihat. Pada Jumat yang lalu ada 7 nasihat, yang nasihat itu tertulis di dalam lempengan emas. Masih ingat ibu-ibu? Ada 7 tulisan pesan yang sangat berharga yang tertulis di dalam lempengan emas. Tidak tahu emasnya berapa beratnya itu. Mungkin beratnya ya kira-kira 70 kilogram. Hampir 1 kintal ya. Habis 1 kintal. Kalau tidak salah kemarin sudah sampai pesan yang ketiga, kita akan lanjutkan pesan yang keempat. Tertulis di sana sebuah pesan, wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yajma'u malan. Saya heran kepada orang yang mengetahui tentang adanya hisab. Ibu-ibu tahu hisab apa itu? Perhitungan ya, bukan hisab gini, bukan ya. Bukan hisab merokok, bukan ya. Itu namanya ahli hisab. Jadi ada masanya perjalanan di akhirat itu adalah yaumul hisab. Masa di mana saatnya amal-amal ibadah itu dihitung. Saya ulangi lagi, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa perjalanan fase akhirat diawali dari alam kubur, yaumul barzah. Itu yang pertama. Sudah lama itu, sudah lama sekali sampai sekarang itu. Tidak tahu sampai kapan itu. Karena memang alam akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Sangat panjang sekali gitu. Jadi malaikat, Nabi Adam dan keluarganya sejak beliau meninggal dunia, wafat, sampai sekarang di alam kubur. Sudah berapa lamanya ya tidak terhitung itu. Setelah alam kubur nanti ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar, tempat di mana seluruh umat manusia lintas generasi kumpul jadi satu. Itu namanya yaumul mahsyar. Itu juga lamanya sama dengan lamanya alam kubur. Alam kubur. Jadi nanti setelah dunia tidak ada, kemudian alam akhirat, ada alam mahsyar, lamanya selama alam kubur. Lama sekali gitulah. Kemudian setelah mahsyar baru ada yaumul hisab. Yaumul hisab. Nah, yaumul hisab juga lamanya sama itu. Lamanya sama, artinya lama sekali, tidak bisa dihitung menggunakan perhitungan dunia. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, di dalam lempengan emas itu tertulis itu. Saya heran itu. Kalian semua itu kan percaya tentang adanya hisab, tentang adanya perhitungan. Artinya amalan-amalan hamba Allah, anak keturunan Nabi Adam, tidak ada yang tidak dihisab, tidak ada yang tidak dihitung. Itu pasti terhitung itu. Jangankan amalan-amalan yang besar, baik yang taat maupun yang maksiat yang besar, yang kecil saja itu akan dihitung. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Al-Quran cara menjelaskan tentang amal yang kecil itu seperti biji sawi. Biji sawi itu kecil sekali itu. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Bisa melihatnya menggunakan mikroskop. Karena itu jenis atom. Jadi kalau hanya pakai kacamata kita tidak kelihatan itu. Itu darroh. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sebiji kecil, kalau itu amalan baik, ibu-ibu, akan dihitung itu. Akan dihitung dan itu akan terlihat. Demikian pula wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amalan yang tidak baik, amalan yang jelek walaupun sedikit juga yarahu, lihat gitu. Jadi misalnya ibu-ibu ketika pengajian hari Jumat sudah bagus dari awal sampai akhir, kemudian di tengah-tengah terbersit ngerasani kiai ini. Ngerasani dalam hati gitu ya, kan udah kelihatan itu ya, kelihatan gitu. Nah, Pak Ustadz nyinggung aku gitu ya, misalnya gitu ya. Tidak ada ya, tidak ada. Tapi misalnya tersinggung gitu ya, lalu kemudian kurang ajar ini. Kan udah kelihatan itu ya, kelihatan dah itu. Tidak kelihatan itu, orang lain tidak ngerti, depan, belakang, kiri, kanan tidak ngerti, karena itu ada dalam hati, ada dalam pikiran. Ya, itu nanti kelihatan itu, kelihatan. Kamu dulu ngerasani itu, tuh kelihatan itu, nodanya kelihatan itu. Misqala dzarrah. Itulah yang mengherankan, ya, yang mengherankan. Ajibtu liman arafal hisab wa huwa yajma'u malan. Sudah tahu adanya hisab, perhitungan, tapi masih rajin ngumpulkan harta, ngumpulkan kekayaan dunia. Tidak mau mengumpulkan kekayaan akhirat. Itu yang mengherankan itu. Tulisannya seperti itu. 4. Yang kelima, wajibtu liman arafan nara wa huwa yudnibu. Saya heran kepada orang yang mengerti, mengetahui tentang adanya neraka tapi masih berbuat dosa itu. Masih berbuat dosa. Tiap hari, tiap malam, siang, hari tidak pernah lepas dari terus berbuat dosa. Itulah yang mengherankan itu. Mestinya meninggalkan, tapi masih itu. Ibu-ibu yang saya hormati, kira-kira dosa yang sering dilakukan oleh kita itu apa? Kira-kira meninggalkan sholat itu pahala dosanya besar apa kecil? Dosanya besar gitu. Tapi ada yang lebih besar lagi. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan. Ibu-ibu, menjaga lisan dengan menjaga sholat itu berat mana? Berat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah pilar
agama, pilar agama. Kalau sholat itu ditinggalkan, agamanya hancur. Tetapi menjaga lisan itu afdolu ya. Menjaga lisan itu lebih utama. Karena apa? Sholat itu kan sehari semalam kira-kira waktunya berapa? 5 waktu, 1 waktu kira-kira kalau sholat berapa menit? Berapa? Sambil wudhunya juga 10 menit. Kalau 10 menit berarti sehari semalam berapa? 50 menit ya. Tambah 10 sama sunnahnya lah ya. 1 jam. 1 jam. Kira-kira meluangkan waktu 1 jam untuk sholat berat apa ringan? Mau bilang berat, moso ya hono ya hene bilang berat, masih bilang ringan, kok isi berat. Tetapi yang namanya menjaga lisan itu lebih lama. Berapa lamanya menjaga lisan itu? 24 jam sehari semalam. Kalau sholat menjaga 1 jam, tapi lisan menjaga lisan 24 jam. Maka sebetulnya berat menjaga lisan dan lebih utama menjaga lisan. Ibu-ibu yang saya hormati, agama itu bisa rusak karena tidak sholat. Tapi orang tidak sholat tidak merusak hubungan tengah-tengah masyarakat. Hubungan pertemanan, hubungan keluarga, hubungan dengan orang lain tidak sholat, tidak rusak. Nyatanya kita berteman dengan yang lain agama, kita berteman dengan orang yang tidak sholat kan biasa-biasa saja atau ibu ya kan? Tidak sholat, hubungan dengan orang lain bisa tetap terjaga dengan baik. Tapi ketika lisan itu tidak terjaga, lisan itu kemudian tidak bisa kita selamatkan, hubungan masyarakat jadi kacau, hubungan masyarakat jadi ruwet, ya. Hubungan masyarakat jadi rusak gara-gara lisan gitu. Hubungan antara keluarga, antara masyarakat itu karena lisan itu. Maka heran itu tahu bahwa ada neraka tetapi masih berbuat dosa dan tidak mau menjaga lisan. Orang sholat, orang puasa, orang haji, pahalanya bisa hilang itu gara-gara lisan itu, gara-gara lisan itu. Orang bisa rugi, bisa bangkrut gara-gara lisan itu. Maka dari itu ada yang lebih penting yang harus kita lakukan, ya, menjaga supaya kita tidak berbuat dosa. Tapi ini bukan berarti lalu nggak usah sholat aja lah, yang penting jaga lisan. Mulai hari ini lisannya mau tak plaster. Bukan begitu maksudnya ya. Karena yang namanya sholat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lisan itu hubungan dengan sesama dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi iya. Yang keenam, sebaliknya ya, aku heran terhadap orang yang meyakini adanya surga, namun ia masih tetap bersenang-senang dengan kesenangan duniawi, masih santai-santai saja gitu loh. Sudah tahu tentang adanya surga, surga itu adalah bagi orang yang beramal soleh, bagi yang melaksanakan ibadah, tapi masih santai-santai saja, kayaknya kok hidup tidak akan mati gitu ya. Santai, kalau disuruh
Ayo sholat nanti, ayo ngaji nanti, ayo beramal nanti, ayo kita lomba untuk beramal soleh nanti. Lalu kapan mulainya? Masih santai, masih menggunakan filosofi alon-alon asal lakon, gremet-gremet asal selamat. Terus kapan mau mulainya? Padahal kita diperintah untuk wasari'u ila mahfiratim mir rabbikum wa jannah. Segera kalian menuju meraih surga. 6. Yang terakhir, ketujuh, wajibtu liman arafa syaitan aduan wa huwa fa'ata'ahu. Ibu-ibu, kita sepakat ya, bahwa setan itu adalah musuh ya. Betul enggak? Ada yang berteman dengan setan di sini? Tidak ada yang berteman dengan setan kecuali dia adalah setan. Konsep dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, termasuk di dalam pesan dalam lempengan emas ini, bahwa setan itu adalah musuh ya. Jadi kita pastikan, kita tempatkan, kita posisikan bahwa setan itu adalah musuh. Tapi heran, wajibtu liman arafa syaitana aduan fahuwa fa'ata'ahu, tapi dia masih taat gitu loh, masih ikut langkah-langkahnya, masih ikut rayuannya, masih terbuai dengan janji-janjinya. Ya berarti mungkin karena darah kita, aliran sum-sum pada diri kita masih tercampur dengan aliran-aliran darah setan, ya kan? Maka tugas kita harus membersihkan, karena setan masuk ke dalam diri kita majrid dam, yajri min ibni adam majrid dam. Jadi setan itu masuk ke dalam diri anak Adam itu bersamaan dengan aliran darah. Maka itu ada cara, sempitkan alirannya, sempitkan darah yang tercampur dengan setan itu dengan puasa ya. Dengan puasa caranya adalah tidak hanya puasa menahan lapar, tapi puasa menahan hawa nafsu, termasuk menahan lisan kita tidak bicara. Diam itu lebih utama daripada bicara, kecuali kalau bicaranya itu adalah bicara yang baik, yang menenteramkan, bicara-bicara yang mendamaikan, bicara-bicara yang membawa rahmah bagi sekitar kita. Ibu-ibu yang saya hormati, ini mudah-mudahan bisa kita ambil nasihat yang baik ini untuk panduan dalam hidup kita. Yang terakhir, janganlah berteman dengan setan, karena kita bukan setan. Kalau kita masih berteman dengan setan, maka kita termasuk mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.